Halo Pak Haryanto. Wah, keren Halo. sekali Pak Haryanto. Coba Pak, kameranya dipasin dulu Pak, karena Bapak ini kelihatan di ujung kanan bawah nih. Nah, Oh, dipasin dulu. Nah, agak center, kurang ke tengah nih Bapak. Masih agak terlalu ke kanan. Oke ya. Coba dipasin. Oke, luar biasa banget. Pak Haryanto, tadi saya udah perkenalkan dikit nih Pak Haryanto ke teman-teman semuanya. Nah, Bapak boleh dong memperkenalkan diri lagi Pak? oh, sorry, agak putus. Gimana? Perkenalkan diri ya? Ya, boleh perkenalkan diri lagi, Pak. Mungkin perjalanannya gimana gitu. Perjalanan dari dulu dari nol banget, terus sekarang jadi head of research. Ya, boleh kenalin, Pak. Kenalin diri. Oke, halo sobat traders semua. Perkenalkan, saya Haryanto Wijaya. Saat ini saya di Head Investment Research di Mirasa Sekuritas Indonesia. Basically, sebenarnya saya adalah fundamental analyst. Saya mulai karir untuk capital market itu di audit dan reksa dan sempat berapa pindah tempat seperti Trimegah dan Mandiri Sekuritas. Basically, sebenarnya saya waktu market 2007. Waktu itu market sempat collapse juga di 2008. Saya mengalami juga gimana market collapse, makanya mungkin jadi saya bisa banyak belajar juga. Cycle-nya mirip-mirip sih sebenarnya sama saat ini gitu ya. Market collapse dan bagi yang masuk di saat collapse itu sebenarnya itu adalah good time untuk dapat harga murah Opportunity. untuk terutama untuk saham-saham yang punya fundamental bagus. Punya fundamental bagus, waktu nanti earnings-nya atau laba bersihnya recover, itu biasanya nanti akan recover. Kalau kita ingat mungkin berapa kayak value investor seperti Pak Lokeng Hong segala macam itu kan masuknya terutama adalah waktu pada saat krisis. Itu pada saat barang murah. Kalau saya ngelihat sih mungkin berapa yang bertanya kepada saya. Saya punya kualifikasi fundamental analysis, kenapa saya belajar technical analysis seperti Bu Ellen May ini juga yang udah expert di technical analysis. Kalau saya ngelihatnya gini, view saya sebagai praktisi, saya mencoba untuk melengkapi ilmu yang fundamental kadang masih belum ada gitu. Kalau dilihat fundamental kan lebih ngelihat company itu sendiri, industri dan company itu sendiri. Jadi kita bisa tahu industrinya apa yang bagus, company apa yang bagus. Tapi kan kalau untuk momentum segala macam supply and demand itu kan biasanya itu lebih ke technical analysis. Jadi di situ saya mencoba melengkapi ilmu saya. Dan sebenarnya kalau dilihat teman-teman, kebetulan saya juga pengajar CFA di BINUS ya. Sekarang saat ini di CFA menurut saya dulunya adalah pure fundamental, nggak ada yang nama technical. Kalau dilihat belakangan nih kurikulum yang ada di CFA itu udah ada technical analysis. Jadi memang Menarik. masih belum terlalu sedalam yang seperti saya belajar di CMT atau CFT ya. Tapi at least saya ngelihat adalah CFA sendiri sekarang udah mengadopt atau quote unquote udah mengakui ada faktor-faktor kontribusi dari technical analysis terhadap keputusan investasi. Halo, lancar Pak suaranya Pak? Lancar, lancar. Suara saya putus-putus ya, Bu? Enggak, kelihatan kok, kelihatan jelas dan ini fresh banget. Ini teman-teman pasti senang juga nih. Mira ini kan ini ya Pak ya, sekuritas dari Korea ya. Dan ini Bapak nih good looking banget juga nih kayak ini Korean, Korean style. Oke, luar biasa banget. Pak Haryanto, kita mau ngobrol tentang market dong ya hari ini ya. Dan tentunya juga karena Bapak ini juga ahli di technical, fundamental semuanya, kita juga nanti mau bahas tentang cara analisisnya dikit ya Pak ya, tips-tips untuk analisis gitu. Pak Haryanto, kalau Bapak ngelihat market saat ini gimana Pak kondisinya sampai bulan Desember dan juga tahun 2021 ini Pak? Karena teman-teman semuanya itu pada duk-der gitu Pak. Ada yang nunggu, wah nanti jangan-jangan resesi, tapi akhir-akhir ini sentimennya banyak yang positif. Termasuk salah satunya adalah kalau Joe Biden menang, itu dia akan kasih stimulus yang sangat banyak sekali dan katanya sih dampaknya sangat bagus sekali untuk negara berkembang. Gimana Pak kalau Pak Haryanto melihat saat ini? Oke, mungkin ini pertanyaan yang sering ditanya juga ke teman-teman kepada saya. Apakah Indonesia IHSG akan turun kembali, let's say, walaupun kita resesi akan turun kembali, misalnya turun kembali, banyak nanya apakah turun ke level Maret, itu 3.900.
Menurut saya enggak. Karena kenapa? Kalau kita melihat pola historical, capital market adalah leading indicator, bukan lagging indicator. Jadi semua investor itu melihat adalah forward looking. Dia melihat apa yang akan terjadi di tahun depan, terutama 2021 ya. Dan kalau kita tahu bahwa 2021 kebetulan Pak Jokowi sudah cukup agresif untuk mencoba mensecure vaksin-vaksin baik dari China maupun dari UK yang seperti AstraZeneca itu ya. Jadi kalau kita ngelihat saat ini emang kondisi ekonomi lesu, kita akuin lesu. Waktu saya ground check itu lesu. Saya ground check, saya emang suka ground check dalam arti saya pengen lihat kondisi lapangan gimana. Saya ground check ke mall-mall seperti Pawon, Plus, Kokatas Blanka, Grand Indonesia segala macam itu sepi. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa sepi ini karena faktor ada terjadi saat ini adalah virus COVID-19 yang membuat pengusaha cenderung reluctant untuk meningkatkan kapasitas mereka kembali ke private COVID-19. Sehingga dari supply side ini membuat demand side daripada ekonomi kita agak terganggu ya. Jadi ekonomi melambat di situ. Tapi kita tahu bahwa tahun depan udah ada yang namanya vaksin. Dengan ada vaksin itu, dengan sendirinya ekonomi akan bisa gradually recover. Karena dengan ada vaksin itu, pengusaha akan berani untuk meningkatkan kembali kapasitas production mereka kembali ke pre-COVID-19. Dengan sendirinya supply side akan naik dan demand side karena penyerapan tenaga kerja dengan sendirinya ekonomi akan recover. Dan itu apa yang dilihat oleh investor. Investor nggak ngelihat kondisi saat ini. Investor nggak ngelihat kondisi second Q yang baik banget. Gitu. Jadi menurut view saya, kualitas market adalah suatu yang wajar. Apakah turun kembali ke level di Maret? Menurut saya enggak. Karena menurut saya, angka yang terjadi di Maret itu adalah investor memfaktorkan second Q GDP Indonesia yang super jelek, dalam arti minus 5% ya. Tapi kalau kita ngelihat, semua orang agree bahwa kita masuk resesi karena Q on Q GDP kita, kuartal GDP kita akan kembali negatif kembali. Di mana terjadi berturut-turut dalam beberapa kuartal. Tapi kita tahu, second quarter minus 5%. Third quarter, kalau menurut guidance Ibu Menteri Keuangan 2%, itu berarti kan walaupun minus, tapi gradually recover. Dengan sendirinya, kalau saya ngelihat bahwa gradual recover dan tahun depan ekonomi kita di mana ada vaksin itu berarti akan ada pulih kembali. Di situ saya berpikir bahwa volatilitas tetap ada, tapi saya ngelihat ini gradual recover terutama untuk di bulan Desember, di mana bulan Desember biasanya semua mungkin saya backtrack waktu itu 14 dari 15 kalau nggak salah, itu selalu positif. Oke. Menarik banget ya Pak ya. Saya setuju banget nih dengan Pak Haryanto nih bahwa kalau investor, apalagi investor besar itu selalu forward looking. Jadi kenapa bulan Maret kemarin itu benar-benar jatuh dalam banget? Karena ketika COVID-19 itu terjadi benar-benar sesuatu tuh kayak unexpected banget ya. Jadi nggak ada bayangan ke depan kayak gimana. Terus kemudian ketika The Fed keluarin semua senjatanya, kebijakan moneter, suku bunga langsung turunin dan kasih stimulus besar-besaran di Amerika dari pemerintah, langsung naik kencang. Dan kemudian sekarang juga sudah mulai ada gambaran beberapa hal tentang vaksin ke depan. Jadi saya juga setuju nih dengan Pak Haryanto bahwa di kuartal keempat tahun ini, November, Desember ini nanti, view-nya saya juga setuju bahwa view saya adalah lebih bullish gitu. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya September, Oktober ini sudah menjadi, kalau dari saya sih udah jadi bottom di kuartal keempat ini. Bottomnya nggak akan sedalam bulan Maret. I agree with you. Pak Haryanto, kalau Bapak sendiri ngelihatnya saat ini, kan saham-saham kan yang blue-chip udah banyak yang naik ya Pak ya. Nah kalau Pak Haryanto sendiri ngelihatnya tuh suka dari sektor apa Pak? Karena judulnya malam ini tuh kan ada bicara tentang La Nina, itu pasti ada kaitan dengan CPO ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa bahas dari sektoralnya dulu, nggak harus langsung ke CPO atau whatever you like. Mungkin saat ini saya masih suka farmasi, dalam arti saya agree dengan Ibu Miss Ellen tadi bahwa Kalbe, kita percaya bahwa Kalbe adalah salah satu company yang akan benefit dari
satu kita belum ngomong vaksin lah. Misal vaksin memang akan terjadi, akan Genexin akan mendeliver nanti di pertengahan 2021. Tapi kalau kita ngelihat dengan kesadaran orang atas kesehatan yang makin meningkat, dengan sendirinya, let's say kita ngelihat penjualan OTC-nya Kalbe itu improve. Berarti kan di situ earnings-nya akan tetap recover, earnings-nya akan tetap bertumbuh. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ikuti beritanya, sebenarnya kemarin-kemarin Kalbe udah bilang akan ada anak perusahaannya yaitu Samhyang itu akan mau IPO. Kalau misal itu realisasi IPO, berarti kan sebenarnya Kalbe itu unlock value daripada anak perusahaannya yaitu Kalbe Nutritional kan. Emang dan kalau misalnya juga Genexin di mana salah satu produsen vaksin COVID-19 memang deliver di pertengahan 2021, itu berarti juga ada katalis positif juga untuk ininya. Mengenai yang tadi mungkin KF sama INAF, KF emang akan diuntungkan karena kerjasama Bio Farma dengan Sinopharm dan Sinovac dari China ya. Memang itu akan diuntungkan dengan sendirinya. Kalau hitungan kasar mungkin laba bersih daripada KF tahun depan bisa at least naik sekitar 700 miliar. Tapi again, sayangnya saat ini belum ada analis fundamental yang cover. Selama belum ada analis fundamental yang cover, biasanya institutional investor itu nggak akan berani untuk masuk sama sekali. Kita ngelihat bahwa di Bloomberg itu belum ada satupun. Biasanya kalau misalnya institusi berani masuk ke suatu saham, biasanya at least sudah 2 atau 3 big broker yang cover. Dengan sendirinya, ini harga saham tanpa di backup oleh institusional, biasanya fluktuasinya bisa bergerak liar. Gitu. Mungkin Ibu Ella tadi benar, sebaiknya kita riding the wave aja. Riding the wave dalam arti selama, saya ngelihat emang kebetulan juga dari segi tren, KF-nya itu trennya cukup bagus, tapi once kita mitigate risk, mungkin let's say misalnya turun 5% atau 10% daripada prinsipal kita, mungkin kita lakukan cut loss. Karena itu ibaratnya insurance kita ada upside, tapi kita juga ada downside. Jadi kita harus mitigate kita punya risiko untuk KF sama INAF. Oke, interesting banget ya Pak ya. Jadi KF dan INAF ini pantas aja geraknya sangat volatile banget teman-teman. Nah tuh dengerin tuh teman-teman Pak Haryanto, kenapa belum ada big fund yang kolek-kolek ini KF INAF ya, karena belum ada yang cover untuk risetnya juga. Dan I really agree with you. Jadi kalau misalkan teman-teman Anda dan saya, misalkan ya retail, katakan kita retail, kita bikin analisis fundamental sendiri, ala-ala kita. Tapi kalau analisis kita ini nggak diserahkan ke investor, nggak ada guna juga gitu ya. Jadi nggak ada yang ngebeli, istilah kata nggak ada duit gede yang ngebeli ya, naik turunnya jadi sangat volatile banget gitu. Maka dari itu teman-teman rajin-rajinlah simak dari apa kata head of research ya, terutama kalau misalkan saya lagi nge-live gini, kalau Anda dapat riset dari sekuritas ya dibaca-baca gitu, itu sangat penting banget. Nah Pak, aku mau bahas tentang Kalbe dikit nih ya, sebelum ke CPO atau sektor yang lainnya nih ya Pak ya. Kalbe Farma nih, bicara tentang fundamental dia, pastinya dia paling kuat dong di sektor farmasi dibandingin yang lain-lainnya ini, yang KF dan INAF ini. Dan dia juga sepertinya ada kerjasama dengan Korea untuk pengembangan vaksin juga nih. Nah, kalau Kalbe Farma sendiri, ini kalau investor mau masuk sekarang, ini kemahalan nggak sih Pak? Karena saya kalau ngelihat secara technically, dia tuh udah kena resisten. Saya ada tarik satu garis resisten dari 2015 sampai sekarang. Ini dia udah kena kayak puncaknya gitu. Dan secara valuasi memang kalau dibandingin pairnya dengan beberapa tahun yang lalu memang dia lebih murah gitu. Tapi menurut Bapak sendiri gimana Pak kalau teman-teman investor masuk ke Kalbe Farma saat ini, apa nggak udah agak terlambat? Gini, tergantung daripada time horizon ya. Kalau menurut saya time horizon at least 6-12 bulan masih ada upside, karena again kita yang mungkin kemarin ada sempat berita di media bahwa Kalbe akan meng-IPO-kan anak perusahaannya itu Samhyang itu yaitu Kalbe Nutritional. Saya percaya kalau misalnya itu ada eksekusi, itu akan bagus untuk induk perusahaan, dalam hal ini Kalbe Farma, karena itu akan meng-unlock value daripada Kalbe Farma sendiri.
Dan katalis kedua adalah Genexin. Genexin itu diperkirakan akan mendeliver dia punya COVID-19 vaksinnya itu di pertengahan 2021. Again, jadi kalau misalnya timeline-nya itu Bapak Ibu punya bulan, harusnya kalau KB itu cukup punya potensial upside yang cukup bagus. Menarik banget. Kalau menurut Bapak nih ya, kalau misalkan time horizon investing sekitaran 5 tahun gitu, itu masih ada upside sekitaran berapa ya Pak ya? Perkiraan aja. Mungkin untuk 1 tahun dan juga untuk 5 tahun. Kalau let's say 5 tahun mungkin agak panjang banget ya. Ya dalam arti biasanya equity analis mungkin 1 tahun. Kalau saya ngelihat, let's say dalam 1 tahun time horizon 15% upside sih ada di tangan. Karena satu, kalau kita tahu bahwa Genexin itu akan deliver vaksin di pertengahan 2021. Padahal sih sebenarnya konsensus belum memperfaktorkan pertambahan laba bersih dari Genexin ini. Jadi kalau misal konsensus masukkan faktor itu ke dalam pertumbuhan laba bersihnya KB Pharma, itu tentu akan membuat kenaikan juga. Jadi seolah PI-nya murah, dengan hasilnya harga akan naik. Interesting ya Pak ya. Jadi 15% dalam waktu 1 tahun, dan kalau saya cek di technical, ini 15% ini pas dapat di high pada 2015 gitu. Jadi saya izin kasih share screen ya Pak ya, share screen. Aduh, maaf. Shooting layar maksudnya, shoot layar. Jadi ini harga sekarang nih teman-teman nih ya. Kalau saya tarik garis dari harga sekarang sampai ke 15%, sampai ke 15% itu kena di sini nih, tertingginya di Februari 2015, sekitaran 15 sampai 20%-an lah gitu. Ini untuk 1 tahunnya ya. Oke, interesting banget sih Pak. Jadi daripada duitnya yang duit lebih ya teman-teman ya, yang duit lebih daripada diem-diem aja duitnya, bisa masukin di KB Pharma untuk 1 tahun sih. Saya rasa profil untuk teman-teman yang profil resikonya nggak siap dengan fluktuasi market, nggak siap deg-degan, itu boleh nih masuk KB Pharma. Dia gerakannya nggak terlalu liar banget gitu. Oke, interesting banget. Jadi kita dapat informasi yang sangat penting banget nih dari Pak Haryanto bahwa anak usaha dari KB, yaitu KB Nutrisional, mau IPO ya. Itu sangat penting sekali. Oke, Pak, kalau selain dari farmasi sendiri Pak, ini Pak, apalagi Pak yang menarik? Mungkin saya ngeliat the short term itu lebih ke CPO ya Bu ya. Tadi yang seperti saya bilang bahwa mungkin kalau yang teman-teman di Jakarta juga baru saja kita mengalami hujan, mengalami hujan dalam arti La Nina. Apa sih La Nina? Mungkin itu dulu. La Nina itu suatu fenomena yang biasanya membuat harga CPO dan harga soybean oil itu cenderung naik signifikan. Karena kenapa La Nina itu membuat harga CPO sama harga soybean oil cenderung naik? Karena La Nina itu berarti curah hujan di 2 negara produsen CPO terbesar, yaitu Indonesia sama Malaysia, itu masif. Dan La Nina membuat cuaca di benua lain, dalam arti adalah cuaca di Amerika Serikat, itu kekeringan. Kita tahu bahwa Amerika Serikat adalah negara produsen soybean, itu yang salah satu terbesar. Dengan sendirinya La Nina ini membuat 2 edible oil atau minyak makan itu terganggu, yaitu produksi CPO dan produksi soybean. Dengan sendirinya ini akan ngeboost CPO price. Kalau kita belajar dari histori Bu, kita belajar histori waktu itu terjadi juga La Nina mid to strong di tahun 2008-2009. Apa yang terjadi waktu itu? Dan waktu itu terjadi juga 2010-2011. Waktu itu CPO price spike up, naik signifikan langsung ke level 3.500-an. Ya, jadi itu 2 hal yang terjadi dan menurut saya ini bisa aja terjadi juga karena kalau kita ngelihat kemarin ini baru beberapa badan meteorologi seperti Badan Meteorologi US, Badan Meteorologi Australia, sama Badan Meteorologi Indonesia (BMKG) menyatakan bahwa ini baru kejadian akhir September akhir ini bahwa kita masuk La Nina. La Nina itu diperkirakan akan berlangsung at least sampai dengan kuartal 1 tahun depan dan diperkirakan intensnya akan
meningkat sampai dengan akhir tahun. Jadi saya berpikir kalau kita ngelihat backtrack Bu, kita backtrack pergerakan harga saham CPO seperti AALI, LSIP itu biasa sejalan dengan pergerakan harga CPO. Jadi kita ngelihat ini good momentum untuk beli saham-saham CPO. Oke, Pak, kalau bicara tentang lanina sendiri, ini kan sentimen yang bagus sekali ya buat CPO, industri CPO Indonesia. Nah, tapi saya penasaran dengan demand-nya ini, Pak. Demand-nya kira-kira masih besar nggak sih, Pak, dengan kondisi yang masih COVID-19 kayak gini untuk CPO itu sendiri? Demand kalau kita ngelihat, CPO kan paling besar adalah untuk minyak makan ya. Sorry, mungkin kalau tadi lanina berarti kan terjadi supply disruptions, produksinya terganggu. Karena curah hujan yang membuat CPO production terganggu dan keringan membuat CPO soybean terganggu. Kalau demand, kita tahu bahwa kebanyakan demand adalah untuk minyak makan. Dan mungkin kita coba ngecek ke Bu Ellen. Pada waktu Ibu Helen WFH, lebih cenderung sering masak atau enggak? Kayaknya bisa lebih cenderung sering masak kan. Dan sini kebutuhan minyak aja banyak yang masak. Iya. Yang efek, Pak. Ya kadang jadi ini sih Pak, gabut nggak ada kerjaan ya jadi explore jadi masak Pak, gitu karena jadi jarang juga makan di luar ya. Iya, jadi Benar-benar. kalau saya ngelihat polanya, kita kalau misal banyak WFH itu adalah lebih kebutuhan masak atau makan snack segala macam itu cenderung naik. Jadi kita tahu bahwa CPO lebih kebanyakan untuk minyak makan. Berarti saya percaya demand-nya relatively stable, supply-nya terjadi gangguan. Itu yang membuat CPO plus akan naik. Oke, interesting banget ya. Jadi intinya demand-nya tuh nggak terlalu keganggu karena dia untuk minyak makan gitu ya. Menarik banget ya. Nah kalau untuk CPO sendiri nih Pak, ini kan ada tadi dua saham yang Bapak sebutin nih ya, tentang AALI dan juga LSIP. Nah, kalau emiten-emiten yang lain ada yang menarik nih nggak, Pak? Mungkin nggak menuju satu emiten tertentu ya. Mungkin kita bahas atau review secara fundamentalnya apa yang menarik dari setiap emiten gitu, kayak misalkan BWPT, BSNG, Tebla, tentunya juga AALI dan LSIP sendiri. Ini setiap emiten ini punya kelebihan, kekurangan, kekuatan dan kelemahan apa aja sih, Pak? Yang menarik apa, yang nggak menarik apa? Kalau saya ngelihat mungkin biasanya di saham mungkin secara momentum biasanya yang kalau yang naik paling cepat yang paling dulu itu adalah leader di market tersebut. Kita tahu bahwa leader di market CPO adalah Astra Golestari dan Northern Sumatera. Emang saya nggak memungkiri bahwa yang lain CPO production yang lain seperti DSNG, BWPT atau mungkin TBLA, tapi TBLA mungkin lebih ke wilayah itu juga cenderung akan naik. Trennya akan tetap naik, tapi biasanya sebagai fund manager pasti yang diambil itu adalah yang leadernya dulu. Leadernya kan di sini kan adalah AALI sama Lonsum. Jadi itu yang biasanya yang naiknya lebih dulu dan mungkin magnitude kenaikannya itu lebih besar. Oke, menarik banget ya. Jadi AALI dan LSIP ini must watch banget ya, karena tadi logikanya kalau fund manager itu pasti yang diambil yang paling liquid dulu gitu, teman-teman. Jadi bukan yang second liner dulu. Ingat ya, kayak kemarin yang aku ngomong tuh ember diisi batu-batu gede dulu, baru kerikilnya, baru pasirnya. Karena kalau likuiditasnya tahu kecil, mau keluar susah juga ya Pak ya. Gitu. Iya, oke. Untuk AALI dan LSIP ini Pak, kalau menurut Pak Haryanto sendiri ya, untuk CPO terutama dua saham ini nih Pak, ini view-nya lebih ke investing atau lebih ke trading sih Pak. Jadi kalau teman-teman semuanya di sini time horizon-nya tuh sekitaran berapa lama, masih ada upside berapa banyak gitu Pak, kalau dari pengamatan Bapak gitu. Anyway Pak, kalau misalkan ada sesuatu yang terkait dengan compliance nggak bisa disebutkan, itu kasih tahu aja Pak, nggak apa-apa gitu. Seandainya nanti ada sesuatu itu, kan kita sama-sama. Kemarin juga ada beberapa yang kayak gitu kan. Iya, mungkin gini, kalau mengenai time horizon, saya berpikir inilah kita riding the wave karena ini kita baru awal mulai daripada La Nina. Berarti ini berarti magnitude atau tingkat intensitas La Nina masih weak. Ke depan Badan Meteorologi
perkirakan bahwa akan semakin intensitas naik. Berarti ke depan tekanan harga CPU ke atas itu makin besar. Jadi saya berpikir ini lebih riding momentum. Jadi saya berpikir time horizon max adalah 3 bulan. Jadi bukan untuk yang buy and hold mungkin beberapa tahun enggak, tapi ini adalah time horizon sekitar 3 bulan. Oke, menarik banget 3 bulan sampai kuartal 1 nanti bisa tuh teman-teman kalau buat teman-teman yang nggak suka terlalu cepat tradingnya ya, dak der bisa tuh buat beli simpen. Tapi kalau teman-teman udah mau beli simpen sekitaran untuk beberapa bulan juga jangan tiap hari dibawa kepikiran gitu ya. Oke, jangan tiap hari diliatin harga sahamnya naik turunnya gimana gitu. Pak, kalau bicara tentang numbers sendiri, Pak, AALI dan LSIP ini, apakah udah ada peningkatan sales atau apa yang terlihat di kuartal ketiga ini, Pak? Jadi kebetulan laporan keuangan harusnya keluar bulan ini ya, dan kayaknya Bursa Efek itu kasih perpanjang at least satu bulan, jadi laporan keuangan per quarter bisa sampai dengan bulan November dikeluarin. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya dari segi average selling price di third quarter tahun ini dibandingin second quarter tahun lalu kemarin sama third quarter tahun lalu sebenarnya udah ada improvement. Jadi kita percaya bahwa dari segi earnings baik quarter on quarter maupun year on year ini udah ada improvement. Dan dari segi evaluasi biasanya kalau plantation lihatnya adalah earnings enterprise value per hektar planted. Jadi kita membandingkan seolah-olah berapa sih per hektar planted harganya saat ini. Biasanya dibandingkan dengan berapa kalau misalnya company itu melakukan penanaman baru. Kalau kita melihat sekarang, mungkin bisa dicek juga ke plantation company, cost untuk new planting rata-rata sekarang 7.000 US dollar per hektar. London Sumatera, EV per hektar saat ini masih sekitar 2.600-an. Jadi kalau kita compare ke cost new planting, itu masih ada potensial upside yang cukup besar. Kalau London Sumatera saat ini EV per hektar sekitar 6.000. Kalau kita bandingkan dengan cost of new planting, masih ada potensial. Situ jadi kita melihat bahwa population masih cukup murah, earnings masih ada growth, jadi itu yang salah satu driver yang saya lihat. Menarik banget ya. Kalau AALI sendiri gimana Pak? Masih ada ini nggak Pak? Masih ada spread nggak Pak untuk cost plantation-nya? Masih ada apa Bu? Masih lebih murah nggak dari rata-rata cost untuk plantation-nya untuk AALI? Oh iya, tadi EV per hektarnya masih sekitar 6.000, cost new planting sekitar 7.000. Ya, jadi mungkin pokok rata sekitar 15% lah EV per hektar cost new planting. Oke, interesting. Pak Haryanto, maaf Pak, boleh agak majuan dikit Pak? Ini kelihatan agak blur karena mungkin koneksi saya atau gimana nih. Nah, keren, sip. Ini sambil berdiri atau sambil duduk Pak? Dudukan ya Pak ya? Sambil duduk. Oke, nice. Teman-teman semuanya, ini kalau AALI secara teknikal, aku share dikit ya, secara teknikalnya gimana. Semoga kelihatan, karena ini aku pakai ala-ala pokoknya sebisanya nge-share ini lewat Instagram ya. Jadi ini AALI teman-teman, semoga kelihatan, aku akan cek komen. Dia sebenarnya kalau trennya dia udah mendahului naik ya dibandingkan dengan saham-saham dari sektor properti, konstruksi dan juga coal. Ini Astra Agro Lestari udah lumayan naik karena kemarin juga beberapa waktu yang lalu ada peningkatan harga CPO gitu. Dan bahkan Astra Agro Lestari ini dia yang nyumbang cuan buat grup Astra, ASII ya, karena apa? Karena kenaikan harga CPO-nya beberapa waktu yang lalu. Nah, ini ada satu resisten di angka 11.450. Buat teman-teman yang view-nya trading sih, kalau mau masuk di atas 11.450 ini akan lebih cepat dia gerakan atau naiknya gitu. Oke, terus kalau untuk LSIP ya, LSIP ya, ini LSIP ini juga ada satu resisten di sini. Aku tariknya resisten begini aja ya.
karena kejauhan kalau resisten di atas. Nah, ini ada MA 200 di sini nih ya. Ini LSIP dia di atas 960. Sorry ya, di atas 960 LSIP itu target untuk jangka pendek. Kemungkinan dia untuk menguat dalam jangka pendek tuh sampai ke angka 1080. Jadi upside atau untuk rewardnya dalam jangka pendek sih untuk LSIP bisa sampai sekitaran 12%. Tapi karena trennya masih sideways, sekarang short term-nya masih sideways, upside 12% ini juga bukan dalam sehari didapat gitu. Ini juga mesti sabar. Perkiraan aku ya gerakannya butuh waktu paling enggak 1 bulan lah gitu. Ya ini mulai aku masukin ini ya. Aku gak kelihatan. Ya besok join SODV. Aku share. Oke ya, jadi intinya sih LSIP sekarang masih sideways ya untuk short term dalam rentang waktu sekitaran 1 bulan, upside dia sekitaran 12% gitu. Oke, itu pakai aplikasi atau web apa? Saya pakai TradingView. TradingView itu udah di embed di Mtrade juga. Kalau Mtrade yang versi basicnya ya TradingView. Oke, sekarang kita mau fokus sama Pak Haryanto dong, mumpung ini kita bisa mendatangkan narasumber yang jago banget gitu loh. Susah tahu nggak teman-teman kalau saya ngundang head of research. Kenapa? Karena biasanya very busy banget gitu ya. Dan thank you banget Pak Haryanto buat waktunya. Pak Haryanto, ini kan Bapak kan udah pengalaman lama ya. Jadi kita mau belajar juga nih Pak tentang bagaimana caranya buat investasi jangka panjang terutama secara fundamental. Itu Bapak cara filteringnya gimana sih? Cara milih sahamnya yang pertama. Mungkin untuk saran-saran buat retail ya. Mungkin kalau ada pandangan kayak oh kalau fund manager tuh gini, kalau retail apa yang bisa diikutin kayak gitu. Ya jadi cara milih saham, terus timing belinya gimana, untuk investor, bukan untuk trader. Oh. Oke, jadi kalau misalnya biasanya teorinya kan harga saham akan naik kalau misalnya laba bersih akan naik. Laba bersih, harga saham akan cenderung akan turun kalau misalnya laba bersih akan turun. Kita tahu bahwa di tahun ini, mungkin tahun depan juga, laba bersih daripada perusahaan-perusahaan masih terganggu. Mungkin dalam arti masih terkoreksi dibandingin dalam kondisi normal ya. Jadi mungkin untuk investor yang jangka panjang, kita lihat dulu industri yang akan survive dan tetap dibutuhkan produknya dalam jangka panjang. Di mana contohnya misalnya makanan pasti akan dibutuhkan kan. Dan sebenarnya contohnya bank juga akan tetap dibutuhkan karena bank itu adalah salah satu institusi yang dibutuhkan waktu ekonomi bertumbuh. Teman, kalau bank saat ini mungkin masih ada faktor orang takut non-performing loan yang banyak karena sepertinya COVID-19 ini akan membuat laba bersihnya terkoreksi cukup dalam di coming quarters. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya pandangan cukup panjang, mungkin sebenarnya bank adalah salah satu alternatif yang cukup bagus untuk disimpan jangka panjang. Karena kan bank sepanjang ekonomi bertumbuh pasti butuh bank. Jadi kita cari bank yang memang dibutuhkan atau mungkin connect dengan ekonomi besar seperti Big Four-nya itu ya, seperti BRI, BNI, BCA sama Bank Mandiri ya di situ. Cuman dalam short terms mungkin ada koreksi misalnya ya, karena kita tahu bahwa sekarang COVID-19 banyak membuat laba bersih bank under pressures gitu. Yang berikutnya lagi untuk timing corrections mungkin kita mesti lihat momentum segala macam tren ya. Mungkin Ibu Ellen lebih jago untuk teman-teman tren. Maksudnya Ellen aja Pak, biar kita lebih nyantai. Oke, berarti ini ya Pak ya, sama dong kayak kemarin saya juga sempat ada nge-live bareng dengan satu teman dari FM juga nih, fund manager juga nih, teman-teman dengerin nih. Kalau long term investing itu mesti punya banking, jadi bankingnya juga bankingnya gede-gede, bukan banking yang imut-imut gitu. Kenapa? Karena kalau FM suka atau fund manager suka, asset management suka, itu kalau misalkan dia jatuh dalam juga pasti akan diambil duluan. Ingat-ingat tuh bulan Maret kemarin tuh yang naik duluan itu adalah banking big caps-nya dulu, bukan banking yang second liner atau saham-saham second liner lainnya. Nah Pak, bicara tentang banking,
saya nggak tahu nih Pak Arianto lagi ada lagi ada cover banking nggak ya, sektor banking. Nah, kalau banking sendiri mungkin bisa dikasih sedikit komentari Pak untuk terutama 4 big cap study nih Pak. Kalau untuk BCA ya Pak ya, BCA ini kan valuasinya juga valuasi sultan, Pak. Kondisi kayak gini aja dia valuasinya masih bukan under value gitu. Nah, ini kalau saya lihat upside-nya si BBCA dari harga sekarang sampai harga tertinggi pada sekitaran bulan Januari kemarin itu sekitaran 20%. Kalau menurut Bapak, ini saat ini masih worth it nggak sih Pak kalau buat masuk investasi padahal bukan di level yang terendah gitu? Kalau dilihat biasanya menurut saya untuk yang emang biasanya pasti akan selalu trading premium karena satu dia punya manajemen cukup konservatif dalam hal memberi lending dan dia punya liquidity dalam arti loan to deposit ratio itu masih cukup besar untuk untuk lending depannya. Jadi dia masih bisa memanfaatkan momentum waktu industri membutuhkan loan ya. Jadi sebenarnya emang saat ini bukan level terendahnya, tapi again bagi Bapak Ibu yang mau punya kenyamanan waktu tidur malam, itu biasanya salah satu yang bisa dipertimbangkan. Karena balance sheet-nya cukup bersih dibandingin yang lain, karena banknya adalah bank konservatif dan punya liquidity, loan to deposit ratio-nya itu masih bisa untuk lending ke depannya. Oke, saya senang banget nih Pak. Ini tahu-tahu Bapak tuh sebenarnya dikit-dikit ya, dikit-dikit itu ada kasih quotes-quotes yang menurut aku tuh very interesting banget loh. Aku udah dapat 2 nih. Quotes yang pertama ya teman-teman aku, sorry aku matiin komennya dulu nih. Quotes yang kedua dulu yang aku sebutin, yang mau nyaman, tidur malam, makannya juga enak, ya beli aja BBCA. Sekarang juga masih ada upside-nya meskipun bukan di best price gitu. Dan teman-teman yang kemarin di IM Trade, kalau teman-teman September kemarin dapat di angka 27.000 ya congrats gitu. Kalau yang belum dapat dan sama sekali belum punya, ini kesimpulannya tadi Pak Arianto bilang masih bisa masuk gitu ya. Dan juga BBRI, BMRI, dan BBMI. Even bukan di best price gitu. Nah, quotes yang pertama justru yang tadi saya dapetin ketika ngobrol dengan Pak Haryanto, aku sampai catat nih. Pak Haryanto tuh ada sebut bahwa dalam beli jual saham itu ada upside, ada downside gitu. Pas turun itu namanya ada stop loss atau pembatasan risiko, istilahnya itu ya. Dan di situ tadi Pak Haryanto ada sebutin bahwa pembatasan risiko atau stop loss ini sama dengan that's our insurance. Ingat tuh teman-teman, itu mindsetnya senior-senior nih teman-teman harus dengerin nih ya. Jadi pembatasan risiko atau manajemen risiko itu adalah insurance ya. Oke Pak Arianto, tadi kita lanjutin ya Pak ya. Tadi kan kita baru bahas tentang banking ya Pak. Nah kita lanjutin lagi nih Pak. Kalau buat pilih-pilih saham buat long term investing nih Pak, tadi kan udah yang big caps-nya gitu. Kalau buat yang second linernya Pak, mungkin sekitar 20-30% dari portfolio untuk investasi, mau ambil yang second liner. Tipsnya gimana nih Pak? Terutama di kondisi lagi pandemi kayak gini. Mungkin selalu kita coba cari company yang bergerak di industri yang emang selalu bertumbuh, dan mungkin saat ini mungkin laba bersihnya kurang bagus, tapi seiring dengan pemulihan ekonomi ke depan akan terjadi pertumbuhan. Mungkin kalau saya ngelihat, mungkin saya contoh satu saham ya, tapi mungkin saat ini masih kurang bagus. Kita ngelihat misalnya Java ya. Java itu selalu laba bersihnya, revenue cenderung bertumbuh. Cuman sayangnya karena kondisi ekonomi yang kadang kurang bagus, marginnya bisa kadang positif, bisa kadang negatif. Kalau misalnya selama revenue terus bertumbuh dan nanti waktu ekonomi recover, berarti marginnya juga akan recover. Itu salah satu yang menurut saya darling bagi yang punya long term time horizon. Oke. Boleh nggak Pak kayak misalkan interested nih ya, nih contoh nih perusahaan yang kedampak COVID-19 banget nih contohnya ya, Garuda Indonesia. Aku punya pandangan ke depan Garuda Indonesia. Ini kan perusahaan milik pemerintah ya, meskipun dia sekarang lagi berdarah-darah gitu. Tapi nggak mungkin kan masa ditutup juga gitu. Kayaknya sih dia lagi mau nerbitin
apa ya, surat utang or whatever itu. Dan pemerintah juga pastinya juga akan tolong kasih stimulus gitu. Terus sekarang kan juga vaksin juga udah lagi dikembangin. Aku lihat juga data traveler, data orang-orang yang terbang juga udah naik. Boleh nggak sih Pak aku ngambil, misalkan kita retail tuh ngambil yang second liner yang sekiranya akan turn around kayak gitu, karena PBV-nya juga murah banget tuh Pak. Tapi sayang kalau dilihat mungkin equity-nya Garuda minus loh. Equity-nya Iya. modalnya minus, dan mungkin gini, kalau dilihat banyak saya dengar dari fund manager di luar bahwa mereka agak kurang suka airlines. Karena kenapa? Karena airlines itu biasanya zero sum game. Satu airline positif itu karena ada airline lain itu yang cenderung turun bisnisnya. Jadi biasanya airlines itu walaupun dalam kondisi normal pun juga biasanya agak kurang disukai oleh fund manager gitu. Emang mungkin ada cerita turnaround di Garuda, tapi kita itu betting banyak hal. Satu, kita betting on di pariwisata akan recover dalam waktu segera. Karena kalau let's say kita percaya tahun depan ada recover, berarti berapa laporan keuangan kuartal yang akan hadapi yang trennya minus. Misalnya kita tahu bahwa kalau misalnya ada negative earning surprise, harga saham itu akan dipanis, ya kan? Harga saham akan dipanis. Kita let's say sekarang kuartal 3, misalnya let's say kita bilang second quarter tahun depan baru akan recover. Kan? Berarti kita akan mengalami 4 kuartal laporan keuangan yang negatif earning surprise. Dengan sendirinya mungkin saya agak kurang menyarankan hal-hal yang seperti itu. Oke, menarik banget. Nah, kalau misalkan nih Pak, masih sama nih, mirip-mirip pertanyaannya ya, bicara tentang yang turnaround gitu. Kalau tadi kan Garuda ya, airlines yang industri mungkin kayak gitu. Kalau bicara tentang industri retail sendiri, Bapak ngelihatnya gimana? Ada potensi untuk turnaround story kayak RALS, LPPF, MAPI gitu. Kalau misalnya retail, mungkin saya untuk bagi yang pengen pegang long term, itu saya lebih suka RALS. Kita tahu bahwa memang saya ground check kemarin RALS itu sepi karena daya beli masyarakat bawah itu terkena, dan banyak PHK juga untuk yang masyarakat bawah. Tapi kita tahu bahwa di balance sheet-nya Ramayana, dia punya cash on hand itu sekitar 400. Jadi misalnya dipanis sama market itu sampai dengan 400. Menurut saya itu bisa waktu untuk beli. Jadi pegang long term, waktu ekonomi recover, dengan sendirinya kan laba bersihnya Ramayana akan recover. Di situ saya percaya waktu laba bersihnya recover, Ramayana adalah salah satu yang bisa potensial upside yang cukup banyak. Tapi again ini waktunya cukup panjang. Kalau LPPF Pak, teman-teman yang pesaingnya LPPF, MAPI gitu gimana Pak? Secara fundamental. Kalau LPPF mungkin sayangnya dia target marketnya mid income people, di mana sayangnya mid income people udah melek e-commerce. Mungkin Ibu Ellen juga, bahkan saya juga sering beli di Tokopedia. Jadi menurut saya LPPF itu cukup emiten yang bisa kena terus-menerus disruption daripada e-commerce. Jadi saya berasa kalau misal LPPF dibanding LPPF, Ramayana lebih secure. Kalau MAPI saya MAPI mungkin untuk yang long term juga sebenarnya bagus ya, karena kita tahu bahwa kenapa MAPI dipanis. Salah satunya kemarin kan ada PSBB kan, PSBB yang tanggal 14 September sampai minggu lalu. Itu restoran kan, dan sebenarnya juga saya ground check juga high end people mungkin cenderung agak mengurangi ke mall karena mungkin kasus COVID-19 yang cenderung masih tinggi. Tapi kan kita tahu bahwa cycle pasti akan ada recovery nanti pas waktu COVID-19 vaksin udah tersedia di Indonesia. Dengan saat itu saya percaya bahwa MAPI yang mana punya brand power, yang brand awareness yang cukup kuat pasti akan recover. Jadi saya berpikir yang long term
MAPI sama RALS untuk yang long term, dalam arti lebih pada setahun dan lebih pada setahun, itu salah satu dua emiten yang cukup bagus. Oke, oke, oke. Oh ya, teman-teman, sorry Pak ya, Pak Haryanto. Tadi saya lupa nyebutin tentang disclaimer ya. Lampunya mati lagi. Oke, saya lupa sebutin tentang disclaimer nih ya, teman-teman semuanya. Jadi acara hari ini, live Instagram hari ini sifatnya edukasi ya teman-teman ya, bukan sebagai perintah beli atau jual satu saham, jadi tanggung jawab investasi pada diri masing-masing. Kemudian yang kedua adalah Ellen Institute dan EM Trade serta Mirai Aset Sekuritas, ini adalah dua manajemen yang berbeda, kita tidak ada keterkaitan sama sekali, dan juga activity di Mirai dan activity di EM Trade tidak ada keterkaitan. Oke, itu saya lupa ngomong Pak, mohon maaf, tadi saya biasa harusnya ngomong di depan gitu. Oke, Pak Haryanto, ini saya mau belajar lagi nih Pak dari Pak Haryanto nih. Pak Haryanto ini kan ada CFA, ada CMT, ada CFTI nih. Kalau menurut Bapak nih ya, yang paling penting nih Pak sebenarnya, nggak cuma fundamental teknikal nih, yang paling penting di dalam berinvestasi dan juga trading saham itu sebenarnya apa sih Pak? Apalagi Bapak sekarang kan udah di institusi udah lama juga gini ya Pak ya. Yang paling penting dalam investasi, satu, risk management. Risk management tadi yang Ibu bilang, risk management dalam arti gini, mungkin kita belajar ya, mungkin satu study case. Menurut saya, atau mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga di buku-buku referensi, bahwa kita sebaiknya cut loss seminimum mungkin. Misalnya, let's say, jangan kita turun 50% baru kita cut loss. Karena kalau misalnya turun 50%, kita harus ada return 100% untuk recoup kita punya modal. Tapi kalau misalnya, let's say, cut loss misalnya di level 10%, ya, kita ini hanya contoh sampel 10%. Ibu atau Bapak, sobat-sobat trader, mungkin lebih gampang untuk recoup punya prinsipal modalnya ya. Sehingga itu emang berapa orang pikir, oh kenapa cut loss? Kalau menurut saya, cut loss itu adalah suatu insurance. Mungkin waktu kita pertama kali investment, selalu kita namanya investment thesis. Tapi yang namanya manusia, nggak pernah investment thesis itu semuanya 100% benar. Yang ada kalau bisa adalah kita minimize loss daripada kesalahan kita, maximize kenaikan atau gain daripada kebenaran kita. Follow the trend, don't fight the trend. Oke, Pak, kalau untuk bicara tentang risk management sendiri nih Pak, saya juga sempat kepikiran risk management, itu salah satunya kan memang stop loss atau pembatasan risiko ya. Tapi selain stop loss atau pembatasan risiko, cara kita diversify saham-saham, jumlah saham yang boleh dibeli, dan nominal untuk berapa persen sih di saham ini, berapa persen di saham itu kan penting juga ya Pak ya, position sizing istilahnya, dan juga diversifikasi. Ada tips nggak Pak untuk diversifikasi dan position sizing? Mungkin kalau diversifikasi, seperti yang tadi contoh, misalnya Bapak Ibu suka plantations misalnya. Coba ambilnya adalah sebaiknya leadernya. Karena leadernya itu biasanya yang naik lebih dulu, dan biasanya naiknya itu paling besar dibandingin yang second liner. Karena biasanya second liner tuh ngikutin, tapi biasanya magnitude kenaikannya mungkin juga nggak sebesar apa yang leadernya itu. Yang kedua, mungkin diversifikasi itu diversifikasi pada sektor. Misalnya tadi satu, plantations. Next-nya jangan plantation related, mungkin lebih ke misalnya consumer goods. Jadi korelasi hubungan satu saham tersebut sama saham yang lainnya itu relatively kecil. Dengan sendirinya itu terdiversifikasi yang cukup bagus. Yang ketiga mungkin ya kita at least megangnya at least adalah 5 saham yang berbeda. Jangan kita terkonsentrasi ke hanya misal 2 atau 3 saham. Oke. Itu teman-teman tuh ya udah dengerin ya. Jadi kalau diversifikasi penting banget ya. Jangan di 1 atau 2 saham aja, terutama trading. Apalagi baru pemula masuk langsung pakai fasilitas margin trading. Wah, itu dia. Mau cepat kaya. Jadi tapi belum pengalaman dengan pembatasan risiko, jadinya malah ke bentur-bentur. Saya sendiri sampai sekarang ini jarang banget pakai fasilitas untuk
T plus ataupun margin trading itu sendiri. Dulu pernah ketika kondisi market lagi benar-benar uptrend. Istilah kata kalau uptrend probability saham naik itu lebih besar daripada probability saham turun. Anyway, ketika kita beli jual saham, semuanya itu juga main probability teman-teman ya.